Randy berjalan kembali ke meja makan di mana pramusaji tengah menyusun hidangan di meja. Dia menempati tempat duduknya, kemudian tangannya langsung mengambil ponsel yang dari tadi dia tinggalkan di atas meja. Raut wajahnya yang tadinya serius berubah menjadi senyum simpul saat layar ponsel itu menampilkan pesan dari Ivana. Jari-jarinya menari dengan cepat di atas layar, mengetik balasan pesan dengan penuh semangat. Mas baru mau makan siang nih, habis meeting dengan Kak Fadil dan rekan bisnis. Tanpa disadari oleh Randy, Sabil dari tadi melirik ke arahnya, memperhatikan dirinya tersenyum saat membuka pesan dan dengan penuh semangat membalas pesan Ivana. Sudut matanya tak lepas dari Randy yang terus menggenggam ponselnya dengan senyum. Setelah membalas pesan Ivana, Randy langsung memasukkan ponselnya ke dalam saku jasnya. Kemudian dia mengambil sendok dan garpunya, lalu menoleh ke arah Sabil. Ayo makan Bil, jangan melamun saja, ajaknya seraya mengangkat sendoknya, meredakan kebekuan yang tadi menggelayut di udara. Sabil tidak menyahut. Dia hanya mengambil peralatan makan dengan gerakan tangannya yang terlihat tak bersemangat. Pria muda itu mengunyah makanannya dengan lambat, berkebalikan dengan Randy yang menyantap makan siangnya dengan penuh semangat. Kamu kenapa jarang sekali makan seperti ini? Apa kamu sedang sakit? Tanya Randy dengan rasa khawatir terselip dalam suaranya, mencermati perubahan pada asistennya yang biasanya ceria dan bersemangat saat makan. Sabil hanya menggelengkan kepala tanpa menoleh, matanya terpaku pada piringnya. Setelah selesai makan, Fadil beranjak dari duduknya. Dia pergi ke bagian kasir sambil membawa black card milik Darrell untuk membayar bil makanan. Sementara itu Darrell beranjak berdiri, ingin pamit lebih dulu, namun yang lainnya juga sepakat ingin kembali ke perusahaan masing-masing. Sabil duduk di kursi kemudi. Pria itu masih menjalankan tugasnya sebagai asisten Randy. Suasana hening menyelimuti perjalanan mereka. Tak ada pembicaraan antara keduanya. Randy terdiam, pikirannya melayang mencoba menerka apa yang sedang terjadi pada Sabil. Sementara mobil terus meluncur dengan perlahan mengikuti ritme kendaraan di sekitarnya. Randy merasakan perubahan Sabil setelah dia kembali dari toilet restoran. Seketika Randy teringat dengan pesan masuk dari Ivana. Pria itu masih ingat saat kembali dari toilet dan memeriksa ponsel. Saat itu sudah ada pesan masuk dari kekasihnya. Randy menduga Sabil telah melihat pesan dari Ivana sehingga membuat asistennya mendadak diam dan tak bersemangat. Selama perjalanan kembali ke kantor, Randy memilih diam, tidak ingin membicarakan hal tersebut karena Sabil saat ini sedang mengemudi. Pria itu khawatir jika emosi Sabil terpicu dan hal itu akan mengakibatkan sesuatu yang tak diinginkan. Sesampainya di kantor, tanpa banyak bicara, Randy langsung mengajak Sabil ke ruangannya. Kita perlu bicara, ucap Randy serius. Mata mereka saling menatap, penuh ketegangan. Kini keduanya duduk berhadapan di sofa. Randy menoleh dengan tatapan penuh kepedulian kepada Sabil yang tampak muram sejak tadi. Sabil, kamu terlihat lebih pendiam dari biasanya, ujarnya lembut sambil mencoba meruntuhkan dinding formalitas di antara mereka. Ceritakan apa yang mengganggumu. Anggap saja aku sebagai teman, bukan bos kamu. Sabil langsung melontarkan pertanyaannya. Apa hubungan Bapak dengan Ivana? Tanya Sabil menatap lekat, mencari kejujuran dalam sorot mata bosnya.
Randy menghela nafas, bersiap mengungkapkan yang sebenarnya. Sabil, saya harus jujur padamu. Ivana dan saya telah menjalin hubungan sejak hari Minggu. Sebelum Randy sempat melanjutkan, Sabil dengan cepat memotong. Emosi terbaca jelas dari nada suaranya yang meninggi. Kenapa Bapak menikung saya? Bapak kan tahu saya tengah mengejar Ivana. Bapak dulu juga mendukung saya. Kenapa sekarang malah Bapak yang Sabil? Saya minta maaf. Potong Randy, raut mukanya penuh penyesalan. Saya benar-benar tidak berniat menikung kamu. Perlu kamu ingat, dulu saat saya mendukung kamu dengan Ivana, waktu itu saya masih memiliki istri dan kamu juga mengatakan tidak cocok dengan Ivana. Kamu seperti modis itu. Waktu itu kamu malah bilang lebih tertarik pada Dara ketimbang Ivana. Setelah saya dan Rinjani berpisah, beberapa kali saya bertemu Ivana secara tidak sengaja. Lambat laun, saya mulai menyukainya dan memutuskan untuk mengejar hatinya. Ketika hati saya sudah terpaut pada Ivana, tiba-tiba saja kamu bilang mau mencoba mengejar Ivana karena Dara ternyata sudah berpacaran dengan Pak Malik. Bagi saya itu seolah-olah kamu menjadikan Ivana pelarian sebagai serep karena gagal mendapatkan Dara. Jujur, saya tidak setuju dengan niatmu itu yang tampak, maaf, kurang tulus. Itulah alasan saya kenapa tidak mengalah di saat kamu menyatakan ingin mengejar Ivana. Randy menghela nafas sejenak, lalu melanjutkan, di berbagai kesempatan saya selalu didekatkan dan dipertemukan dengan Ivana secara tidak sengaja. Contohnya saat ulang tahun istri Pak Darel. Saat itu saya mulai mendapatkan nomor ponsel gadis itu. Meskipun saya memiliki nomor ponselnya, Ivana tidak mudah untuk didekati. Gadis itu masih menjaga jarak hingga akhirnya setelah beberapa kali bertemu, dia mau diajak jalan-jalan. Pada kesempatan itu saya mengutarakan perasaan padanya. Jika waktu itu Ivana menolak, saya pasti akan mundur. Tapi ternyata dia menerima cinta saya, ungkap Randy dengan nafas lega. Ingin Sabil paham bahwa dia tidak berniat menikung. Kenapa Bapak tidak bilang kalau Bapak juga menyukai Ivana? Tanya Sabil, suaranya bergetar menahan kecewa. Kenapa Bapak tidak jujur dari awal? Kita bisa bersaing secara adil. Lanjutnya, tatapan matanya mencoba mencari kejujuran di mata Randy. Randy menelan ludah, matanya tidak berani menatap langsung ke Sabil. Dengan suara yang tercekat, dia mulai berbicara. Disinilah saya ingin memohon maaf sama kamu karena tak pernah terbuka sejak awal. Saat itu saya merasa kamu pelin-pelan. Harusnya jika gagal mendapatkan Dara, kenapa tidak mencoba mengejar wanita lain selain Ivana? Karena biar bagaimanapun, dari awal kamu sudah menyatakan penolakanmu pada Ivana. Atas dasar itulah saya ingin mengejar Ivana tanpa bersaing secara terbuka dengan kamu. Sabil mengambil nafas dalam-dalam, matanya menyipit menahan amarah yang berkobar-kobar di dadanya. Betapa dia ingin menghantam wajah Randy yang sekarang ini memandangnya dengan penyesalan. Saya butuh waktu sendiri, katanya dengan sedikit terbata sebelum dia meninggalkan ruangan, meninggalkan Randy sendirian dengan kegelisahannya. Ketika pintu tertutup dengan suara rapat, Randy menghela nafas. Dia merasakan sebuah beban terangkat dari dadanya karena telah mengungkapkan hubungannya pada Sabil. Pria itu menyandarkan tubuh pada dinding sofa. Dia menutup matanya, meresapi ketenangan yang perlahan mengalir dalam dirinya. Minggu ini, mentari sudah tinggi di angkasa. Sekitar pukul 11.00, Randy memacu mobilnya menuju kediaman Mika untuk menjemput Ivana. Mereka berencana ingin jalan-jalan di salah satu mal terbesar di kota J. Ivana sudah mendapat izin dari kakaknya, Fadil, berkat bantuan Mika yang berhasil membujuk seorang wanita parubaya melangkah ke ruang tengah.
"Tuan, ada pria ganteng mencari Nona Ivana," ujar ART, memberitahu Fadil yang saat ini sedang duduk bersama istri dan anaknya serta Ivana di ruang tengah. Dengan sigap, Fadil langsung menggendong putranya dan melangkah keluar mengiringi adiknya. Dia ingin menemui pria yang saat ini tengah dekat dengan Ivana. Randy sudah berdiri gagah di pintu ketika mereka menghampiri. "Kak Fadil, saya ingin mengajak Ivana jalan-jalan ke mall hari ini." Randy sudah mengubah panggilannya terhadap Fadil. "Jangan terlalu lama," ucap Fadil memberi peringatan. "Siap, Kak," jawab Randy mengangguk serius. Dia lalu melangkah bersama Ivana menuju mobil. Tangannya terulur menuntun Ivana dengan lembut, meninggalkan Fadil yang masih berdiri menyaksikan adiknya menjauh. Di sepanjang perjalanan, Randy tak pernah lepas memegang tangan Ivana yang halus. Sesekali bibirnya menyentuh lembut punggung tangan gadis cantik itu. Senyuman kecil tersungging di bibir Randy, merasakan seakan waktu membawanya kembali ke masa-masa mudanya dulu. "Sayang, setelah makan siang, kita jalan-jalan sebentar ya. Kamu bisa beli apa saja yang kamu suka," kata Randy, mengalihkan pandangannya dari jalan raya ke wajah Ivana. "Tapi Mas, aku tidak ada yang ingin dibeli," sahut Ivana lembut namun pasti. Randy hanya mengerutkan keningnya, tanda kebingungan. Ivana adalah wanita keempat yang pernah mengisi ruang hati Randy. Pria itu dulu pernah pacaran saat masih duduk di bangku SMA dan kuliah. Namun semua hubungannya kandas. Dari keempat wanita yang pernah singgah di hati Randy, hanya Ivana saja yang menurut Randy berbeda. Namun Randy masih belum terlalu yakin akan hal itu, karena dulu Rinjani juga awalnya seperti Ivana menolak saat ingin dibelikan sesuatu. Namun saat sudah menjadi istri, Rinjani mulai berubah. Hobi wanita itu menghambur-hamburkan uang, meskipun nanti Ivana pada akhirnya suka menghamburkan uang. Randy tak masalah selagi dia masih merasa mampu menafkahinya. Yang terpenting bagi pria itu adalah kesetiaan. Dia berharap Ivana bisa menjadi istri yang setia pada dirinya, baik itu dalam suka maupun duka. Setelah keduanya keluar dari restoran, Randy ingin mengajak Ivana ke toko perhiasan. Pria itu berencana ingin membelikan kalung untuk Ivana. Sementara itu di tempat yang sama, rombongan ibu-ibu sosialita baru saja selesai makan siang. Mereka mulai bergerak menuju toko perhiasan. Ibu Elin yang berada di tengah-tengah rombongan tersebut mendadak tertegun ketika salah seorang temannya, Marini, menunjuk ke arah Ivana dan Randy. "Bu Elin, itu kan Ivana," ucap Ibu Marini dengan nada penuh kejutan. Mata Ibu Elin serta teman-teman yang lainnya langsung tertuju pada arah yang ditunjukkan Ibu Marini. Di sana, mereka melihat Ivana bersama seorang pria yang mereka pernah lihat di stasiun televisi. "Pria yang jalan dengan Ivana itu kan duda viral," celetuk Ibu Michelle. Mata Bu Elin membulat seketika, telapak tangannya mengepal kuat. Ekspresi wajahnya menunjukkan kemarahan. Wanita parubaya itu ingin langsung melangkah menghampiri Ivana dan Randy. Namun langkahnya buru-buru dihentikan oleh Mama Marisa. Mama angkat Dara langsung menggenggam tangan Bu Elin. "Bu Elin, kamu harus tenang, jangan bikin keributan di mall, nanti bisa menarik perhatian pengunjung mall," ucap Mama Marisa lembut namun tegas. Dada Bu Elin naik turun, memendam gejolak amarah. Tatapan matanya masih terpaku pada Ivana dan Randy yang berhenti di depan sebuah toko jam tangan. Matanya menyala dengan emosi yang tidak dapat ditahan. Duda viral itu sudah lancang membawa Ivana jalan-jalan. Lihat dia menuntun tangan Ivana. Bu Elin terlihat tidak sabar, ingin sekali memarahi Randy, tapi tangannya masih dipegang kuat oleh Mama Marisa. "Saya mengerti perasaan ibu, tapi kita sedang berada di tempat umum. Jangan sampai
Tindakan ibu malah menjadi bumerang, kata Mama Marisa, berusaha menyadarkan sahabatnya sebelum perlahan melepaskan cengkraman di pergelangan tangan Bu Elin. Kini, para ibu sosialita tengah menatap was-was pada Bu Elin yang melangkah ke arah Ivana dan Randy. Di depan sana, Randy dan Ivana melangkah masuk ke sebuah toko jam tangan. Mereka semua nampak tegang dan penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Ibu Elin terhadap Randy dan Ivana. Perlahan, kaki mereka melangkah mengiringi Bu Elin. Mereka yang penasaran ingin melihat dari luar toko suasana toko jam tangan yang dipenuhi deretan arloji mewah semakin membuat Randy dan Ivana asyik berbicara sembari menelusuri setiap koleksi. Mereka tampak mengabaikan dunia luar. Pencahayaan yang fokus pada setiap etalase menciptakan kesan romantis sekaligus elegan. Mata Ivana berbinar menyapu pada deretan jam tangan yang tersusun rapi pada etalase. Jari-jarinya sesekali menunjuk pada dua model yang menarik perhatian. Sementara itu, Randy dengan sikap yang lebih konservatif mengamati setiap detail jam tangan dengan teliti. Bagaimana dengan yang ini? Tanya Randy, mengangkat sebuah jam tangan berwarna perak dengan dial berwarna hitam. Ivana menghampiri kekasihnya, memiringkan kepalanya sedikit, lalu tersenyum manis. Itu cantik, tapi aku rasa kurang cocok untuk kita berdua, jawabnya dengan nada lembut. Randy kembali bertanya dengan penuh perhatian, menyerahkan pilihan pada Ivana. Terus, kamu mau yang seperti apa, sayang? Akhirnya, mereka berdua menemukan sepasang jam tangan dengan tali kulit coklat dan dial berwarna emas. Ivana mengambil dua buah jam tangan tersebut, memberikan satu kepada Randy. Dengan hati-hati, mereka memasang jam tangan itu di pergelangan masing-masing, sebuah tanda keserasian dan komitmen bersama. Ivana dan Randy saling bertukar pandang. Kedua pasang mata itu menyimpan senyum penuh makna, seakan telah menemukan pilihan yang cocok sesuai dengan yang mereka inginkan. Ketenangan mereka terusik saat suara lantang Bu Elin memecah keheningan toko itu. Ivana, teriaknya, suaranya memenuhi ruangan toko dan matanya memancarkan tatapan yang tajam seperti elang menyoroti mangsanya. Ivana yang tengah asyik memeriksa jam tangan di pergelangan tangannya sontak mengangkat kepala. Rasa kaget terpancar jelas di wajahnya. Cantiknya, sisi mata Randy juga terlihat melebar sejenak. Di sekitar mereka, beberapa karyawan toko saling mendekat. Mereka saling berbisik cemas sambil sesekali mencuri pandang ke arah Bu Elin yang berdiri dengan wajah garang. Ada rasa takut terselubung di hati mereka, khawatir toko ini akan menjadi ajang amarah wanita parubaya itu. Mama, suara Ivana terdengar bergetar dan sedikit terbatah penuh ketakutan. Randy tersenyum dan dengan gerakan canggung membungkukkan sedikit badannya dengan sebagai tanda hormat pada calon ibu mertuanya. Dia berusaha menyembunyikan rasa gugup saat Bu Elin mendekat dan berdiri tepat di samping Ivana. Ivana, bukankah Mama sudah bilang ke kamu jangan pernah dekat-dekat dengan pria ini? Tapi kenapa kamu malah jalan berdua dengannya? Nada suara Bu Elin meninggi, penuh kegeraman. Matanya teralih pada Randy. Sorotan tajam dia layangkan pada pria itu. Berani sekali kamu membawa anak saya jalan-jalan. Maaf Bu, saya dan Ivana. Randy tak melanjutkan kata-katanya karena melihat kode dari Ivana yang menggeleng tegas ke arahnya, memintanya untuk tidak mengungkapkan yang sebenarnya. Ivana sudah hafal akan karakter keras ibunya. Jika Randy mengungkapkan hubungan mereka yang sesungguhnya, hanya akan menambah amarah Bu Elin. Dalam diam, Ivana memilih untuk menghindari konflik. Terlebih lagi, mereka berada di tempat umum, tak ingin pertengkaran mereka menjadi tontonan pengunjung mal. Ivana, ayo ikut Mama pulang. Kamu gak usah dekat-dekat dengan pria itu lagi, ujar Bu Elin tegas sambil menarik tangan Ivana. Mendengar itu, Randy menelan rasa frustasinya. Dia ingin mencegah Bu Elin membawa pulang Ivana, tapi tahu segala upayanya
tapi tahu segala upayanya hanya akan memicu perdebatan yang tak diinginkan. Ivana menoleh ke arahnya sekilas, niatnya mengungkapkan rasa iba yang mendalam pada Randy. Sesaat setelah Ivana dan ibunya menghilang dari pandangan, Randy menghela nafas berat dan kembali fokus pada urusannya. Dia bergegas ke meja kasir, ingin segera menyelesaikan pembayaran agar bisa segera menyusul Ivana. Saya ambil yang motif ini, ucap Randy melepaskan jam yang tadi dia pakai bersama Ivana. Kemudian pria itu mengeluarkan dompet dari dalam tasnya dan dengan gerakan cepat meletakkan black card di meja kasir. Penjaga toko itu mengangguk dan mulai memproses barang pembeliannya. Begitu meninggalkan toko jam tangan, Randy menghela nafas berat. Langkahnya terasa begitu berat, pikirannya terbenam dalam kekecewaan mendalam. Pertemuannya dengan orang tua Ivana tadi menjadi pukulan berat baginya. Dia tidak menyangka dengan respon orang tua Ivana. Harapannya ingin segera menikahi Ivana kini pupus sudah. Cintanya pada Ivana mengganjal oleh restu orang tua pasangannya. Padahal Randy sudah bahagia karena Fadil sudah memberikan restu untuknya. Randy kembali teringat dengan tatapan tajam dan kilatan kemarahan dari Bu Elin, seakan menusuk langsung ke hatinya. Dia mencoba memahami, namun merasa heran akan sikap dingin yang dilayangkan Ibu Elin padanya. Dia bingung kenapa Bu Elin terlihat sangat membencinya. Seketika muncul perasaan insecure dari dalam diri pria itu. Dia menduga Ibu Elin membencinya karena usianya terpaut jauh dari Ivana, sehingga menganggapnya tidak pantas menjadi suami Ivana. Randy merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel. Jari-jarinya segera mencari nomor Fadil. Dia segera menelpon Fadil, tapi tak ada respon. Kenapa nggak diangkat? Gumamnya frustasi. Dengan raut kesal, dia mencoba lagi, tetapi tetap tak ada jawaban. Randy menghela nafas berat, menyimpan ponselnya kembali, dan melangkah gontai menuju parkiran, berniat untuk menemui Ivana di rumah Mika. Di sisi lain, Ivana dan Bu Elin berdebat di dalam mobil. Bu Elin melampiaskan semua kekesalannya pada Ivana yang duduk di sampingnya. Ivana, sudah berapa kali Mama bilang jangan dekat-dekat dengan pria itu, tapi kamu tidak mematuhi ucapan Mama. Hari ini dengan beraninya kamu jalan berdua dengannya, bahkan bergandengan tangan dengan si duda viral itu, omelnya tanpa jeda. Mama, tolong hentikan memanggilnya duda viral. Dia punya nama Randy, balas Ivana dengan nada lelah. Bu Elin hanya melirik Ivana sebentar, lalu matanya kembali fokus menatap jalanan. Baru kenal sebentar, kamu sudah lebih memilih membela dia daripada Mama, katanya dengan nada penuh kekecewaan. Ivana menatap ibunya, matanya berkaca-kaca menunjukkan ketidakberdayaan. Mama, kenapa sih begitu membenci Pak Randy? Dia itu pria yang baik, selalu ada saat aku butuh, Ma. Ivana menarik nafas, berusaha menenangkan diri. Bu Elin menggeleng dengan tatapan tajam, suaranya meninggi. Pria itu balik ke kamu karena ada maunya. Kalau dia sudah mendapatkan kamu, pasti sikapnya akan berubah. Ivana merengut, kecewa dengan sangkaan ibunya. Mama, tolong deh, ngomongnya yang baik-baik aja. Doain aku dapat suami yang baik, Ma. Jangan malah ngomong seperti itu. Nak, percayalah, Mama ini lebih berpengalaman. Mama tahu mana pria yang baik dan mana yang tidak. Lihat saja duda viral itu. Dia punya banyak uang dan ada main dengan Monica. Itu sebabnya wajah Monica dirusak oleh mantan istri pria itu. Kata-kata itu menusuk hati Ivana. Kalau Mama begitu berpengalaman, kenapa pilihan Mama untuk Kak Fadil
dulu justru salah. Lihat wanita yang dulu ingin Mama jodohkan dengan Kak Fadil. Saat ini dia masih mendekam dalam penjara, ujarnya dengan nada meninggi. Tidak selamanya pilihan orang tua itu yang terbaik, Ma. Buktinya Kak Fadil sekarang bahagia dengan wanita pilihannya sendiri. Ibu Elin tertegun sesaat, namun dia kembali bersuara, tak ingin kalah berdebat dengan anaknya. Kalau kamu memang mau cari jodoh sendiri, carilah pria lain, jangan pria itu. Mama tidak setuju. Ma, aku sudah nyaman dengan pria itu, ujar Ivana dengan nada penuh harap. Kamu terlalu terburu-buru dalam menilai pria itu, Nak. Suara Bu Elin dingin. Kamu merasa nyaman dengannya karena tidak ada laki-laki lain yang dekat dengan kamu saat ini. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Pokoknya Mama tidak ingin kamu menikah dengan pria itu. Mama tidak ingin nasibmu sama seperti mantan istrinya. Perdebatan mereka terhenti ketika mobil yang dikendarai Bu Elin berbelok ke halaman rumah Mika. Ibu dan anak itu bergegas turun. Langkah kaki Ivana tampak berat memasuki rumah. Ivana, kok pulang dengan Mama? Suara Fadil terdengar penasaran. Mama dan Ivana ketemu di mall ya. Di mana Pak Randy? Timpal Mika bertanya. Jadi kalian berdua tahu kalau Ivana pergi dengan pria itu? Suara Bu Elin meninggi. Kedua matanya membelalak tidak percaya. Iya, Ma, jawab Mika dan Fadil bersamaan. Pak Randy datang ke sini menjemput Ivana. Dia membawa Ivana atas izin kami, imbuh Mika. Tiba-tiba bel rumah berbunyi, memotong ketegangan yang menyelimuti ruangan itu.